setiap kita. Saya percaya tidak ada tempat ini tetap bersuka cita karena berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan serta pertolongan Tuhan tetap ada bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan boleh ada bagi setiap kita. Media yang ada tidak menghalangi setiap kita untuk datang, dan Roh Kudus tetap ada bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan pagi hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh ada bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Sekalipun badai boleh ada, Tuhan Yesus, tapi kami percaya, Tuhan Yesus. Iman kami, Tuhan Yesus, tetap percaya bahwa Tuhan tetap menolong setiap kami, Tuhan. Tuhan tetap menguatkan setiap hati kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dengan ucapan syukur kami ingin menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin memuji Engkau. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki ketimbunan hatiku, mataku
Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh hati kami bersyukur, kami bersuka Tuhan Yesus. Karena Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap Raja bagi setiap kami Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Telah bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Saudara dikasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mengalahkan maut bagi setiap kita, amin. Dia yang memberi pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran Tuhan Tuhan. Semoga yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajar
kasih yang kudus, ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita masih beribadah dari rumah. Kita nikmati saja apa yang Tuhan arahkan supaya kita lakukan. Yuk kita mulai, kita buka dari Mazmur 122. Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayatnya yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat ini mungkin sudah lama kita dengar, mungkin sudah bisa dikatakan hafal lah. Tetapi kalau kita mau jujur, selama ini sulit untuk memahami
Bagaimana orang bisa berkata, bagaimana Daud bisa berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan kita saat ini, terus membayangkan bagaimana sukacitanya ada orang mengajak kita, ayo kita ke gereja yuk, ayo kita ke gereja yuk. Paling jawab kita, ayo, atau nanti dulu, atau duluan. Sulit untuk memahami sukacita itu. Tetapi rasanya hari-hari ini kita menunggu datangnya sukacita, mendengar suara orang berkata kepada kita, yuk kita ke gereja gitu. Benar Bapak Ibu Saudara dalam Kristus? Kita rindu, kapan sih saatnya orang itu mengajak kita lagi, yuk kita ke gereja yuk gitu loh. Kalau dulu Tuhan katakan melalui Yeskiel bahwa Dia akan memberi hati yang lain, Dia akan memberi hati yang baru. Dan pernah saya katakan, memberi hati yang lain, hati yang baru bukan kok di uninstall yang lama terus diinstall yang baru, tiba-tiba bangun pagi sore kamu sudah punya hati yang baru. Tetapi pasti ada prosesnya, dan prosesnya itu seperti dipaksa supaya kita berubah. Dan rupanya ini salah satu cara yang Tuhan lakukan supaya kita itu punya hati yang lain, hati yang baru. Sudah lebih dari 100 hari, lebih dari 100 hari kita itu tidak ke gereja. Coba Bapak Ibu itu, lebih dari 100 hari kita itu tidak beribadah di gereja. Sepertinya kita diizinkan oleh Tuhan untuk mencicipi satu suasana, satu kondisi di mana seolah-olah Tuhan itu susah ditemui. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, bagaimana saat kita teriak seolah tidak ada jawaban, bagaimana kita takut, bagaimana kita was-was, bagaimana kita khawatir, bagaimana saat diejek orang, dicemooh, mana mujizat-mujizatmu, mana imanmu, dan kita teriak pada Tuhan dan seolah-olah ya berlalu begitu saja. Tuhan tidak mau dengar, seolah-olah seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengingat bagaimana kita bahagianya waktu Tuhan bersedia untuk ditemui. Kita memiliki hati lagi yang mengingat bahwa apa yang dulu kita anggap biasa itu sebetulnya satu kasih karunia yang besar. Tema kita untuk hari ini, Tuhan belum selesai dengan kita. Yuk kita katakan bareng-bareng, Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Kangen ke gereja itu baik, rindu ibadah bersama saudara seiman itu baik. Itu berarti ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang saat kita itu lama tidak beribadah bersama saudara-saudara seiman di gereja. Berarti ada sesuatu yang seperti hilang dari hidup kita. Kita punya pengharapan itu bagus, tapi yuk kita coba lihat, ingat-ingat lagi awal-awal pandemi. Wah, mulai ada wabah, mulai ada yang positif dan sebagainya. Kita berharap Paskah pasti akan selesai. Tapi nyatanya Paskah lewat ya lewat saja. Terus kita punya harapan di depannya. Pentakosta turunnya Roh Kudus pasti akan selesai. Belum juga makin tambah lagi. Dan kita berharap awal Juni kita mulai. Tiba-tiba awal Juni itu dikatakan oleh pemimpin kita belum bisa. Pusat aja awal Juli, kita berharap oke lah awal Juli. Juni akhir kemarin menjelang awal Juli, kita sudah siapkan semuanya. Protokol kesehatan kita lengkapi semua, kita turuti semua. Wastafel sudah diberi untuk ditaruh di depan, betul. Hand sanitizer sudah ada. Ruangan sudah diatur sedemikian rupa, kapasitasnya sudah dikurangi, duduknya dijarangkan, ibadah sudah direncanakan yang biasanya 3 kali menjadi 4 kali. Tapi tiba-tiba ada perintah dari pusat, himbauan, jangan dulu, jangan ibadah dulu. Bagaimana perasaan kita? Kecewa? Pasti. Kecewa itu ada pasti. Tapi kalau kecewa,
Yang pertama tadi Paskah nggak dapat kecewa, Pentakosta nggak dapat kecewa, awal Juni nggak dapat kecewa, awal Juli nggak dapat kecewa, dan kalau kecewa itu akhirnya numpuk. Rasanya sudah tidak benar lagi. Rasanya ada sesuatu yang tidak benar lagi. Kita punya iman itu harus, kita punya pengharapan itu harus. Tapi ayo kita siapkan kita untuk manage kekecewaan kita. Bila ternyata yang kita harapkan, yang kita imani ternyata tidak terjadi. Yesus saja berharap sesuatu, berdoa di Taman Getsemani. Ada yang bukan, yang tidak Bapa kabulkan. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, jadilah kehendakmu. Banyak keinginan kita yang kita percaya, tapi mungkin tidak terjadi. Ayo kita jaga hati kita. Supaya apa? Kalau itu tidak kita jaga, kekecewaan yang menumpuk itu akan menggerogoti sukacita kita. Apalagi kita ngobrol dengan teman kita, sahabat kita yang sama-sama kecewa. Gimana ya? Belum bisa ibadah ya? Kecewa. Iya, sampai kapan? Kecewa. Saling menguatkan kecewanya. Ditambah suara-suara dari kiri kanan. Mana gerejamu yang katanya penuh mujizat? Mana mujizatmu? Kami sudah ibadah, kenapa kau belum? Mana iman? Semakin menumpuk kecewa itu makin menumpuk. Lumrah kita iri dengan gereja sebelah, lumrah kita iri dengan orang-orang lain yang sudah beribadah, melihat mereka sudah bisa beribadah, gereja sebelah sudah beribadah, lumrah kita iri. Sampai kapan? Tetapi kenapa kita tidak berpikir Yesus memang belum selesai dengan kita? Tuhan memang belum selesai dengan kita. Kalau kita hanya melihat iri, terus kita, udah deh, aku ikut ibadah sebelah saja. Loh, saya tidak melihat gereja. Monggo selama itu tetap bersama Yesus. Tetapi ingat, kenapa kita tidak berpikir Tuhan belum selesai dengan kita? Ya ayo kita ikuti. Seperti sekolah di sini ujian, aku tidak mau ujian, aku masuk sini. Aku tidak mau ujian, aku masuk sini. Kapan lulusnya? Tuhan belum selesai dengan kita. Mengapa kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu serius ingin hadir dalam rumah tangga kita? Tuhan itu serius ingin datang dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya kalau kita saat ini punya kerinduan untuk ibadah di gereja, untuk menyembah di gereja, untuk berdoa di gereja, biarlah kita juga memiliki perasaan yang sama. Kita juga rindu bisa ibadah di rumah, bisa berdoa di rumah, bisa memuji Tuhan di rumah. Bukankah luar biasa kalau kita bisa merasakan kedua? Di gereja kita sukacita menyembah Tuhan, di rumah kita sukacita menyembah Tuhan. Ya, apakah benar sudah seperti itu atau belum? Bukankah ini juga yang sering kita lupa? Lama tidak kita rasakan. Kita bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di gereja. Amin, bagus. Kita bisa membantu sono, amin, bagus. Kita bisa sukacita melayani jemaat Tuhan di gereja, amin, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga merasa sukacita saat melayani di rumah, saat melayani di keluarga kita, saat menjadi berkat di keluarga kita? Itu yang penting. Yuk, kita renungkan yuk. Mungkin itu yang benar. Tuhan belum selesai dengan kita. Kita sedang dididik, jangan lari. Dia itu rindu hadir, bukan hanya di satu bangunan yang disebut gereja, tetapi dia ingin rindu hadir dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu saya ngajar di satu gereja, ada satu jemaat wanita tanya pada saya, Yosua, katanya satu orang selamat, seluruh isi rumah diselamatkan. Ya, saya bilang, kenapa di keluarga saya kok belum? Masih belum menerima Yesus. Saya jawab,
Firman Tuhan itu iya dan amin, betul. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi kalau satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan, amin. Tapi kita jangan hanya baca sepot, kita harus mengerti seluruh. Maka saya tanya balik kepada ibu. Ibu sudah jadi berkat belum di rumah? Ibu sudah menjadi contoh belum? Inilah orang yang mengenal Yesus itu jadinya seperti ini, menjadi berkat atau belum? Ibu sudah membawa firman ke rumah atau belum? Dan bukankah itu yang Tuhan inginkan? Bukankah itu yang Tuhan rindukan? Supaya dia itu hadir dalam keluarga kita, kita bawa dalam keluarga kita. Dan mungkin itu juga yang Tuhan belum selesai dengan kita. Makanya kita masih dilatih di rumah, dan di rumah. Jadi ayo kita ucapkan syukur. Kita masih boleh belajar, masih boleh lebih mengerti bahwa Tuhan itu tidak ingin tinggal di satu bangunan yang disebut gereja. Terus baru semuanya pada datang berbondong-bondong dia beribadah. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan ingin dirinya hadir dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di rumah-rumah kita, dalam keluarga kita. Itu yang dia rindu. Tapi sudahkah itu terjadi? Sudahkah ada sukacita itu? Atau kita saat ini mulai bosan? Lah kok selama 100 hari lebih ini aku sekarang melihat suamiku tuh jengkelin. Istriku tuh menyebalkan, bosan. Anak-anak tuh ribut semuanya. Kenapa itu yang kita temui? Kenapa itu yang kita dapatkan selama 100 hari? Kita bisa kangen pelayanan ibadah, oke. Tapi apakah kita juga kangen ibadah di rumah? Bapak-bapak kepala keluarga, bapak-bapak itu adalah imam dalam keluarga. Tugasnya adalah membawa keluarga itu supaya tetap dapat dekat dengan Tuhan, supaya tetap dapat beribadah kepada Tuhan, supaya tetap dapat berdoa pada Tuhan walaupun di rumah. Itu tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Tapi apa yang sudah kita lakukan 100 hari lebih ini? Camkan itu, renungkan. Apakah kita ini sudah menjadi lebih baik dalam 100 hari ini? Saat ini ditambah kira-kira 30 hari kalau mundur sebulan. Apakah kita juga akan sia-siakan yang 30 hari? Seharusnya kita makin satu dalam keluarga, bukan makin bosan, bukan saling bosan. Kita katakan sudah kangen Pak ibadah di gereja, 100 hari tidak ibadah di gereja. Kita bisa katakan itu. Tapi bertahun-tahun yang lalu kita selalu ibadah di gereja, lebih dari 100 hari, bertahun-tahun. Kenapa kita tidak rindu Tuhan ada di rumah tangga kita? Kenapa kita tidak rindu kita ibadah di rumah kita? Kenapa kita tidak rindu Tuhan itu ada bersama kita dalam keluarga kita? Kalau keluarga ini hidup sebagai satu unit gereja yang paling kecil, kerinduan itu ada karena sukacita itu ada. Apa yang kita lakukan untuk pelayan Tuhan? Dulu mungkin kita sering tinggalkan keluarga untuk pelayanan keluar. Saat ini 100 hari lebih kita dipaksa untuk tinggalkan pelayanan keluar untuk keluarga. Itu yang belum selesai dengan kita. Makanya Tuhan tetap izinkan kita ibadah di rumah. Padahal kalau kita pikirkan kan ibadah kita itu untuk Tuhan juga. Tuhan ngalah, udahlah kalian gak usah ibadah dulu di gereja, ibadah di rumah-rumah, aku mau hadir di situ. Kita pahami seperti itu, maka kita akan mengucap syukur, haleluya, Engkau yang mau datang Tuhan. Tapi kenapa kita teriak? Seperti tadi dikatakan apa? Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, amin. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, amin. Tapi yang kita cari apa di rumah Tuhan? Tuhannya, apa yang lain? Ayo, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Tapi kenyataannya seperti apa Bapak Ibu Saudara dalam Kristus? Saat ini setelah 100 hari lebih, kita makin satu membentuk satu gereja dalam keluarga atau enggak? Atau jalan sendiri-sendiri, ibadah sendiri-sendiri, tidak saling perhatikan juga. Masih ada enggak di antara kita yang ayo kembali sini ibadah? Saya percaya masih ada, tapi bagaimana yang belum? Lakukan itu, ini diperpanjang Tuhan untuk kita.
bukankah itu juga yang belum selesai dengan kita? Kalau kita renungkan, ternyata banyak hal-hal yang masih harus kita selesaikan. Tuhan ingin hadir dalam keluarga kita. Sudahkah itu? Adakah kita sudah menjadi berkat di dalam rumah tangga kita? Kalau belum, memang belum selesai dengan Tuhan. Apakah kita juga bersuka cita saat melayani keluarga kita di rumah? Kalau belum, itu belum selesai dengan kita. Apakah firman Tuhan juga sudah diberitakan? Apakah fungsi sebagai imam itu jalan dalam keluarga kita? Jangan buru-buru pergi. Kita sedang dididik Tuhan. Masih ada yang belum selesai dengan Tuhan dalam keluarga kita. Bayangkan betapa kuatnya gereja Tuhan. Kalau imam, doa, pujian, penyembahan, pelayanan itu bisa hadir baik di gereja maupun dalam keluarga kita. Betapa kuatnya gereja. Kita rindu ibadah di gereja itu bagus. Tapi sudah bereskah urusan kita dengan Tuhan untuk hadirkan dia di rumah? Kecewa itu lumrah, tapi jangan dipupuk. Itu akan menggerogoti sukacita kita dan menggerogoti iman kita. Selalu pikirkan, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Dan bila memang saat ini kita belum diizinkan Tuhan beribadah di gereja, itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita untuk urusan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih izinkan kami untuk ibadah di rumah. Artinya masih ada yang harus kami bereskan dalam keluarga kami, untuk menghadirkan Engkau dalam rumah tangga kami. Ampuni kami tidak menghadirkan Engkau dengan benar selama 100 hari lebih. Terima kasih masih Engkau perpanjang, masih Engkau beri kesempatan untuk kami membereskan di dalam dulu. Supaya ibadah itu ada di rumah, supaya pelayanan itu ada di rumah, supaya firman itu ada di rumah, supaya tugas imam itu ada di rumah, supaya pujian, doa, dan penyembahan itu ada di rumah. Yuk kita renungkan, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita dalam keluarga kita? Bila belum dan saudara ingin untuk dipulihkan keluarganya, taruh tanganmu di dadamu saat ini dan biarlah hambamu berdoa. Tuhan, kau lihat Tuhan, anak-anakmu yang tumpangkan dalam dada mereka masing-masing. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu Tuhan. Tuhan, satukan rumah tangga mereka, peluk mereka dalam satu keluarga sehingga bisa merasakan kesatuan yang luar biasa. Hadir Tuhan dalam rumah tangga mereka sehingga ada sukacita di sana, ada doa di sana, ada ibadah di sana, ada doa pujian penyembahan di sana Tuhan. Sehingga ada sukacita di sana dan nanti saatnya Kau izinkan beribadah di gereja-gerejamu akan menjadi kuat dan mereka menjadi bagian di dalamnya. Di mana Engkau hadir dalam gereja dan Engkau juga hadir dalam keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mari kita buka hati kita angkat tangan kita. Kita minta berkat dari Tuhan. Para kekasih-kekasih Tuhan, marilah jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan memberkat kasih dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di surga. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Masihi Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuasa dari Ruh Kodes Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang menyebut kita di hadapan Partai bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Halo Jemaat GBI Gerhanapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa dan semangat, amin. Puji Tuhan, dengan ini kami umumkan untuk ibadah raya GBI Gerhanapan tanggal 19 Juli 2020 masih tetap dilakukan di rumah masing-masing sampai menunggu konfirmasi dari gereja, dan ibadah tengah minggu masih tetap diliburkan. PU yang minggu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Poven Rolastua Tindau dengan saudari Juniana Butar-Butar pada tanggal 29 Agustus 2020.
bagi Bapak Ibu di antara jemaat yang mengetahui adanya halangan untuk kedua mempelai melangsungan pernikahan, dapat menghubungi sekretariat atau kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk minggu depan jika ada perjamuan, Bapak Ibu dapat mengambil yang anggur dan roti yang akan didistribusikan kepada gembala kul masing-masing dan akan diberikan kepada jemaat. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan perpuluhan dapat juga mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan sukarela atau pembangunan juga dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman GBI Gerharapan.